Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini lainnya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas mengenai pengalaman praktis dalam pengelolaan daerah aliran sungai bersama dengan masyarakat. Bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu Bapak Insinyur Mikael Adri Budi Sulistyo, Magister Pertanian. Beliau yang akrab disapa dengan Pak Adri ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang. Beliau juga aktif sebagai praktisi pertanian. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama narasumber kita. Selamat datang Pak Adri, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Ani, apa kabar juga? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Terkait dengan judul kita kali ini mengenai pengelolaan daerah aliran sungai bersama dengan masyarakat. Ini kan pengalaman Bapak, menurut saya ini pengalaman yang cukup menarik Pak, karena saat ini sedang banyak digalakkan khususnya di sosial media oleh anak muda tentang bagaimana melestarikan lingkungan sungai, bagaimana mengajak semua lembaga masyarakat untuk membersihkan sungai, aliran sungai seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan terkait dari pengelolaan daerah sungai ini, awal mula Bapak dalam pengelolaan daerah aliran sungai ini bisa Bapak ceritakan seperti itu? Baik, Bu Ani, jadi problema daerah aliran sungai terutama di tengah kota itu sangat kompleks ya. Pertama, bahwa sungai sendiri tidak berperan dengan baik. Daerah aliran sungai sebenarnya kalau kita kelola akan bermanfaat bagi masyarakat setempat, juga bermanfaat bagi warga-warga di sekitar daerah aliran sungai yang lain. Nah, daerah aliran sungai yang kami fokuskan untuk kami tingkatkan kemampuannya untuk dikelola agar semakin baik adalah di daerah aliran sungai Sedudut. Sebuah sungai yang tidak panjang, ya kurang lebih 200-an sampai 300-an meter dengan lebar kurang lebih 4 meter. Daerah aliran sungai Sedudut ini membelah kelurahan Mulyorejo ya, di daerah Malang bagian selatan dan barat ya, di mana berdekatan dengan TPA Supiturang. Kita tahu bahwa daerah aliran sungai yang membelah pemukiman warga, pasti problema yang pertama muncul adalah polutan. Polutan domestik yang diproduksi oleh rumah tangga di sekitar daerah aliran sungai akan masuk ke dalam daerah aliran sungai sendiri. Selain polutan, juga limbah yang keluar dari pengelolaan sampah Supiturang. Jadi akan memberikan dampak bau yang sangat luar biasa di sekitar daerah aliran sungai. Kemudian yang ketiga, kesehatan, aspek kesehatan. Dengan daerah aliran sungai yang tidak diolah, maka akan ada genangan-genangan air, selain berbau juga menjadi sarang penyakit ya. Penyakit terutama yang ditularkan oleh nyamuk ya. Nyamuk banyak di situ, jadi biasanya pada saat maghrib itu nyamuk akan menyebar di pemukiman warga di sekitar daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang problem terakhir adalah peran serta masyarakat. Leader tokoh masyarakat yang ada di sana yang berperan penting untuk merubah pola itu adalah ketua RT, ketua Karang Taruna, dan tokoh-tokoh agama. Nah, problemanya hanya ketiga orang ini, 2-3 orang aja yang berperan untuk mengelola lingkungan sekitar. Maka kami berpikiran dengan 3 hal tadi, ada problem bau, problem genangan, ya, kemudian polutan. Kami bersepakat untuk ayo kita kelola daerah aliran sungai Sedudut yang membelah pemukiman warga itu dikelola agar lebih baik. Kami juga melibatkan kelompok tani ya, yang namanya Gapoktan Bolotani. Karena apa? Karena air itu juga digunakan untuk irigasi mereka.
Kalau tidak dikelola dengan baik, maka air yang masuk ke dalam saluran irigasi mereka itu tidak optimal karena debitnya sangat kecil, karena ada penyekatan-penyekatan tanah-tanah yang atau limbah-limbah, tanaman-tanaman yang tumbuh wewean kah, atau tanah kayu apu atau alang-alang, sehingga akan menghambat kecepatan air ya. Dengan itu kita kelola, maka air yang masuk dalam areal pertanian di sekitar Mulyorejo miliknya Gapoktan Bolotani akan tercukupi. Itu yang menjadi concern kita, latar belakang kita kenapa kita harus kelola dengan baik. Ya. Oh, jadi latar belakangnya itu karena di daerah aliran Sungai Sedudut ini banyak terjadi polutan ya Pak ya. Jadi tujuan utama dalam pengelolaan daerah aliran sungai ini di Sungai Sedudut ini apanya Pak ya? Ya baik, tujuan utama kita mengelola das sedudut adalah pertama untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Bagaimana peran serta warga, terutama Karang Taruna ya. Nah, bagaimana peran pemuda ini untuk mengelola daerah aliran sungai. Ditambah dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak kelurahan, dan seterusnya. Itu yang pertama, jadi menumbuhkan awareness dari kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua, tujuan kedua, itu adalah memberikan wadah tempat, ya, edukasi untuk wisata ya, di daerah setempat. Jadi, karena di sana sangat terbatas ya, jadi anak-anak di sana biasanya kalau sore itu bermain di jalan di Jalan Sariwongso, jadi yang membelah desa Mulyorejo tadi, sehingga secara keamanan akan rentan ya. Di sisi lain kalau kita ada tempat wisata, membangun edukasi terhadap wisata lingkungan, maka dia akan tumbuh rasa kepedulian dari warga itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ada aspek, harapannya adalah aspek ekonomi. Ya, aspek ekonomi. Kenapa aspek ekonomi? Kalau sebenarnya kita bisa berdayakan pengelolaan das, kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif, maka hasilnya akan kembali ke rumah tangga. Ya, kembali ke rumah tangga masing-masing yang ada di sekitarnya. Jadi ada aspek ekonomi, awareness, kemudian juga untuk tempat wisata lokal ya, milik warga, di mana akan terus digunakan sebagai wadah mereka untuk berkembang, tumbuh kembang anak akan berjalan baik. Itu adalah tujuan kami untuk itu, untuk mengelola das di Sedudut. Iya. Berarti tujuannya sangat menarik ya Pak ya, selain meningkatkan kesadaran masyarakat juga sampai membentuk rintisan eduwisata. Yang saya penasaran bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah Sungai Sedudut ini Pak? Ya. Program ini program tidak waktu pendek ya. Kami bermitra dengan Desa Mulyorejo itu cukup lama, jadi sejak tahun 2021 kami berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK. Ya, pada saat membangun kawasan ketahanan pangan rumah lestari di sekitar warga di setempat. Jadi mereka bersama-sama menanam tanaman sayuran organik yang digunakan untuk konsumsi mereka, konsumsi keluarga. Nah, dari situlah kami melihat bahwa ibu-ibu cukup concern, ya, ibu-ibu berminat untuk maju ya, untuk mengelola lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian dari disitulah muncul pemikiran bagaimana kalau pekerjaan ini kita geser ke das. Karena walaupun lingkungannya warga masih baik, tapi kalau bau das ya agak daerah sungai yang bau kan nggak enak, nggak nyaman gitu. Akhirnya kami bersama tokoh masyarakat, ada namanya Pak Jayadi di situ dan Pak Sulkan, Pak Ketua RT 0300A RW 6. Ayo kita bareng-bareng kita lihat dasi sumber bau ini. Kalau kami pertemuan dengan ibu-ibu PKK sore itu banyak nyamuk di sana saat itu, banyak nyamuk. Ternyata benar itu sungai yang cukup lebar. Kalau saya sih lumayan ya 4 meter ya, itu lumayan ya, agak lebar. Memang sih kedalaman airnya tidak dalam ya, sekitar setengah meter sampai 1 meter ya.
Hanya saja ya tadi jalannya tidak sempurna, air itu pergerakannya karena ada sampah di situ, ada plastik, ada enceng gondok, ada wewean, ada banyak sekali tanaman. Sehingga kalau misalnya rentang lebar 4 meter itu paling yang hidup adalah yang di jalan air yang baik hanya paling separuhnya. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi sangat tidak optimal, ya, sangat tidak optimal. Kemudian warna sungainya itu coklat hitam, kehitaman. Karena memang ada bocoran dari pembuangan limbah TPA Supiturang. Oke, berarti apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita harus beresi dulu ini. Kita bongkar dulu tanah-tanah yang di dalam sungai tadi, kita buang, kita tarik, kita bawa keluar. Kemudian enceng gondok kita ambil semua. Kemudian wewean kita buangi semua, sampah-sampah plastik kita buangi semua, ya. Minimal air mengalir dulu, walaupun warnanya agak gelap, agak hitam itu. Oke, nah hitam dari mana sumbernya? Oh, dari limbah Supiturang. Maka di ujung sebelum masuk kelurahan itu dinaikkan seperti ada kita buat bendungan kecil, ya. Bendungan kecil sehingga kalau ada pas Supiturang dibuka maka tidak masuk ke Sungai Sedudut tapi langsung lari ke sungai besar, ya, sungai besar, ya. Nah, kemudian setelah kita bendung ada beberapa seng gitu, ya, kita tutup pakai balok-balok begitu supaya tidak masuk ke aliran ini, biar langsung pergi, tidak limpasannya tidak masuk ke Das Sedudut. Itu yang kedua. Kemudian setelah itu kita harus membuat sistem waring. Waring adalah suatu konstruksi sederhana yang lebarnya selebar Sungai Sedudut, kemudian ketinggiannya kurang lebih 1 meter, ya, 1 meter, ya, karena atau lebih 1 meter, kami 1 meter sampai 1,20 tergantung dari kedalaman air. Nah, di waring itu selain bambu yang kita pasang, kita berikan ram kawat, ya, kawat dan screen kawat, ya, itu digunakan untuk menahan kalau ada kotoran, ya, jadi gampang ditarik, polutan kita bisa. Selain itu kita harus sampaikan informasi pada warga setempat, mulai sekarang jangan buang sampah plastik apapun ke sungai. Gunakan tempat sampah di depan warga masing-masing untuk diambil oleh tukang sampah dan dipilah antara sampah organik dan sampah non-organik, ya, agar juga berjalan, bank sampahnya juga hidup untuk plastik itu. Nah, kemudian setelah dibuat waring 1-2, air masih coklat kehitaman. Kita harus bersihkan air ini. Dengan apa? Kita tanam enceng gondok. Enceng gondok yang masih tersisa, kita sebar lagi ke dalam aliran sungai. Namun ada sekat begini, kurang lebih 3 meter, ya. Iya, ini ada waring 1 dan waring 2. Ini dikasih tanaman enceng gondok. Peran tanaman enceng gondok itu adalah untuk menyerap logam berat, terutama timbal. Kemudian juga menyaring polutan-polutan yang lain. Tapi logam-logam berat akan terserap dengan baik oleh enceng gondok ini. Di sisi lain, kalau kebanyakan enceng gondok, maka oksigen yang terlarut dalam air itu juga akan diserap oleh mereka. Akan ada kompetisi antara enceng gondok dengan ikan. Jadi kita pilahkan. Nah, air yang keluar dari sungai paling ujung akan melewati enceng gondok dulu. Ini disaring logam beratnya. Nah, kemudian setelah itu dijeda kurang lebih 10 meter, kemudian dikasih waring. Nah, air yang terbuka ini bisa kita tebari ikan. Kemarin kami bersepakat di awal adalah ikan-ikan jenis grass carp yang mudah hidup di air-air sungai, ya. Pilihan kami adalah nila merah dan mujair. Mujair. Nah, sebelum kita tebar, kita cek dulu. Kalau ikan tadi nanti kita uji coba hidup, maka dia bisa beradaptasi dengan air yang ada. Kalau tidak, berarti harus kita siapkan
tanaman-tanaman lagi, tanaman-tanaman cenggondo atau tanaman yang lain yang untuk menyerap logam-logam berat ya. Nah, pada saat tebar pertama kami menebarkan kurang lebih 100 ekor itu hidup ya. Namun kami belum berani untuk melakukan, kalau dibesarkan untuk konsumsi belum berani. Kita siapkan waring-waring lagi di mana setiap waring ada satu sekat untuk enceng gondok di sana untuk filtrasi air. Nah, ini adalah keuletannya tokoh masyarakat Pak Jayadi dan Pak Ketua RT, dia berkoordinasi dengan Dinas Perikanan. Mohon dicek airnya ini beres apa tidak, cukup layak untuk budidaya ikan apa enggak. Hasil cek pertama menunjukkan bahwa layak untuk budidaya ikan. Nah, setelah itulah kami bersama-sama dengan Karang Taruna, tapi sayangnya Karang Taruna yang di awal adalah Karang Taruna yang fokus ke mendukung kegiatan-kegiatan peringatan 17 Agustus, PHBI, Hari Besar, begitu. Terus kemudian kita geser perannya untuk mengelola DAS. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kami bersama-sama untuk memilah-milah. Oke, kita buat waring lagi untuk penebaran ikan. Kemudian Karang Taruna jawab begitu, kita kasih satu bedak. Kita kasih satu bedak, cukup panjang, sekitar 20-an meter itu. Ikannya bagaimana? Itu adalah ikan anggaran iuran dari Karang Taruna untuk tebar. Nah, selanjutnya kami lihat ini bagus ini, ya tumbuh bagus ini. Pak Ketua RT, bagaimana kalau kita nyusun proposal? Kami bersama-sama nyusun proposal ke Dinas Perikanan. Di Dinas Perikanan memberikan benih di situ. Benih ikan. Sebagian besar adalah benih jenis ikan nila. Nah, sedangkan tokoh-tokoh masyarakat, karena sudah yakin, dia mulai menebar tombro. Kami juga memberikan tebar ikan nila juga sebagai tombro ke sana. Setelah ditebarkan, semakin banyak. Ya, bedak yang waring kami pertama hanya satu set, sekarang sudah banyak sekali waring di situ. Kami sebelumnya hanya kurang lebih 20 meter ya, DAS mungkin sekarang lebih dari 200 meter. DAS dikelola oleh warga masyarakat. Nah, kemudian karena daerah tadi adalah daerah yang tidak atau sangat jarang diakses ya, karena satu nggak ada jembatan kami buat dari bambu. Jadi swadaya warga membuat jembatan bambu tanpa pagar. Tapi kami, kan ya, Pak? Nah ini pada saat kami di awal kami diskusi ini akan bahaya kalau tidak kita kasih pagar. Khawatir karena anak-anak kecil akan nyebrang bisa masuk ke dalam sungai itu. Walaupun nggak tinggi ya, 1 meter kedalaman air kan lumayan ya, 1 meter kedalaman air. 1 sampai 20 lah ke dalam air, ada yang tergantung, ada yang pendek juga, ada yang setengah meter. Tapi kalau anak kecil masuk kan juga akan bermasalah. Kemudian juga jalan sekitar DAS itu masih tanah. Jadi warga membersihkan, kemudian memasang lampu itu, lampu-lampu untuk apa? Lampu hias ya? Lampu biasa, lampu LED lampu itu penerangan. Karena memang itu langsung berbatasan dengan sawah warga. Nah, kemudian kami berpikir lagi, untuk membuat tempat wisata bagaimana? Oh, kita buat gazebo di situ. Jadi ada gazebo, ukuran kurang lebih 2 meter kali 2 meter ya, di pinggir sungai. Pertama, kita diskusi cukup ramah dengan warga. Kita taruh di pinggir sungai atau di tengah. Tengah menarik kalau malam, tapi bermasalah kalau kita tidak kelola dengan baik. Akhirnya kita taruh di pinggir sungai, dekat jembatan, sebagai tempat ngobrol. Dan benar, digunakan anak-anak untuk ngobrol. Jadi anak-anak kalau sore itu mereka bermain sambil di gazebo. Tapi tempat belum aman karena nggak ada pagar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ketua RT? Bagaimana kalau kita menghubungi salah satu anggota dewan untuk memberikan dana aspirasi kepada kita, karena ini kan sudah swadaya dari masyarakat cukup besar. Saya yakin mereka akan memberikan dana aspirasi ke situ. Proposal awal mulanya dari warga masyarakat sendiri. Karena awal mulanya dari warga masyarakat bersama kita kan, untuk mengelola DAS tadi, dari bau
tidak jadi bau, kemudian dari tidak bersih menjadi bersih, kemudian airnya juga semakin lancar. Para petani tenang sekarang karena airnya masuk itu bersih dan lancar kan. Sebelumnya kan airnya kan agak coklat tersumbat dan warnanya coklat kehitaman kalau masuk ke saluran air areal persawahan. Ini sudah agak baik, hanya warna coklat, bahkan mungkin juga akan banyak makanan ikan yang terbawa kan juga ke dalam areal persawahan, mungkin juga bisa untuk berperan jadi pupuk juga, menambah nutrisi tanaman. Nah, akhirnya proposal kami bangun lagi, kita buat lagi. Akhirnya ada dana aspirasi masuk ke situ. Ada jembatan yang cukup lebar, yang kurang lebih lebarnya 2 meter ya, 1,5 2 meter. Kemudian dikasih pagar. Jembatan itu dari besi, dari baja dan cor begitu. Cor. Jadi anak-anak kalau menyeberang aman. Ya. Anak-anak kalau dari bambu tanpa pagar, dan itu risiko tinggi anak untuk jatuh ya. Karena ada masalah tiba-tiba kalau ada berita bahwa ada anak kecil masuk ke dalam sungai gitu. Itu kan akan masalah itu. Nah, setelah dibangun jembatan berpagar, maka DPR dengan dana aspirasinya DPRD itu membuat paving. Sebelumnya tanah biasa dibuat paving kurang lebih 1 meter jalan. Ya, jalan di sekitar aliran sungai tadi. Lumayan ya, cukup panjang dan aspirasinya. Dan sekarang setelah kita serahkan bersama-sama, dari DPR juga hadir saat itu menyerahkan bantuan itu dan aspirasi dalam bentuk bangunan tadi, dan kami juga menyerahkan gazebo dan semuanya pada warga, dan warga merintis menjadi tempat wisata edukasi. Ya, edukasi bagi warga sekitar, ya, warga sekitar. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana itu terus dikelola dengan baik. Nah, supaya terkelola dengan baik, maka kita harus memperkuat karang tarunanya. Nah, bagaimana cara memperkuat karang tarunanya? Karang tarunanya sudah kita bekali dengan bagaimana membuat perencanaan, bagaimana untuk pengelolaan, terus kemudian bagaimana evaluasi pada saat sebuah program. Dan mereka akhirnya terus menambah wareng yang berisi ikan. Dan biasanya terakhir kami panen tidak dijual, panen dibagi pada warga setempat, dan panen digunakan untuk makan bersama. Ya, pasca panen terakhir adalah setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin. Jadi 40 hari ya kurang lebih pas setelah ibadah haji ya Lebaran haji ya, itu Idul Adha itu kita panen, kita makan bersama, kita rasakan hal-hal positif apa yang kita lakukan secara bersama-sama, dan hasilnya akan semakin baik. Jadi terakhir kami ke sana kurang lebih di bulan Agustus kemarin, bahwa sudah tidak ada lagi nyamuk jadi masalah. Bau menyengat juga tidak ada masalah, kemudian masyarakatnya semakin guyup. Gazebo yang sebelumnya kita buat sederhana, kemudian sama warga ditampeli dengan banner-banner yang bagaimana yang berisi menarik terkait dengan bagaimana memotivasi agar warga masyarakat untuk melakukan mengelola daerah aliran sungai. Itu yang saya lihat selama kegiatan kurang lebih di tahun 2022-2023. Ya. Yang cukup menarik tadi sistem wareng ya Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan kembali sistem wareng ini seperti apa ya Pak? Ya. Tadi. Betul. Ya. Pemirsa di rumah juga bisa mengikuti. Ya, betul. Jadi itu ide dasarnya kan begini. Bagaimana kita buat sebuah kerangka atau penyekat ya. Iya. Penyekat yang murah ya. Yang murah. Kemudian sebagian besar bahannya ada di sekitar. Ya kan? Di sekitar lingkungan warga. Nah, pada saat itu yang banyak terdapat di sekitar warga adalah bambu. Ya, sesek ya, bambu dan sesek. Kemudian kita pikir kalau seandainya bambu saja, bambu yang kita nanam begini,
tanpa ada penyaring yang lebih kecil, maka kotoran akan lari, tetap lari ya, akan melewati, terbawa arus air gitu. Kemudian supaya tidak terbawa arus air, maka kita siapkan ram, kawat ram ya, atau kawat saringan juga boleh, yang kita taruh di depannya bambu-bambu tadi ya, bambu tadi. Nah, kemudian karena kita ingin lebih double, ada seleksi double, maka kita masih lapisi dengan paranet. Ya, paranet. Ini paranet hitam itu? Ya, paranet hitam, plastik itu. Paranet hitam. Itu sebagai pelapis selanjutnya. Nah, dengan adanya 2 lapisan ini, maka satu, polutan yang agak besar akan tersaring, kita bisa ambil, kita hanya keruk saja begitu ya. Nah, biasanya itulah pekerjaan yang dilakukan warga di daerah ujung ya. Inletnya, masuknya saluran air. Dia secara kerja bakti harus membersihkan itu. Kemudian yang dilakukan kedua adalah membersihkan kotoran yang menempel di kawat ya. Jadi seperti itu loh, kalau kita lihat air kotor itu kan biasanya ada seperti lendir ya. Lendir, lendir yang di bawah arus air, kemudian dia akan menempel di ram di kawat besi tadi. Nah, itu harus kita keruk begitu, akhirnya mudah untuk dibuang. Itu sistem waring. Ya, sayangnya sistem waring ini belum dikembangkan di banyak wilayah ya. Mungkin ini peluang baru kalau dikembangkan lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi akan mungkin kita tidak perlu banyak menggunakan paranet lagi ya. Kita cukup menggunakan bambu-bambu yang tersedia, tapi yang lebih kuat begitu. Oke, jadi cukup menarik ya pemirsa, di sini ada namanya teknologi sistem waring. Mungkin pemirsa di rumah juga bisa mengikuti jejak dari Pak Adri ini, pengalaman yang cukup menarik. Namun Pak Adri, pembahasan kali ini harus kita sudahi sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pernyataan penutup dari Pak Adri? Ya, betul. Yang penting adalah kita harus berbuat untuk melangkah ya. Kita tidak boleh melihat suatu masalah ya sebagai masalah, tapi ada satu upaya bagaimana kita memecahkan masalah dengan solusi yang ada di daerah setempat. Kenapa demikian? Karena itu akan terus berlanjut. Jadi kita harus berupaya, kita tidak hanya berpikir, tapi kita harus bertindak. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adri sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya bagi saya dan pemirsa di rumah, saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Unida. Baik, saya Ani Nurimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.